Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi anakku semua. Pembahasan tentang komponen penyebaran dari data. Kemarin kita sudah mempelajari tentang adanya desil dan persentil, kemudian kuartil juga demikian. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang yang disebut dengan simpangan rata-rata, variansi atau keragaman atau ragam, dan simpangan baku atau standar deviasi. Kita mulai dari simpangan rata-rata, variansi, dan standar deviasi daripada data tunggal. Ya, kita mulai dari data tunggal. Simpangan rata-rata itu nanti adalah merupakan nilai yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan setiap data terhadap rata-ratanya. Jadi kalau seandainya ini ada data yang banyak, kemudian kecenderungan terhadap rata-rata, ya ini adalah rata-ratanya, maka seberapa jauh penyimpangannya terhadap rata-rata dari setiap data ini, baik data nanti yang nilainya di bawah rata-rata maupun di atas rata-rata. Maka untuk data tunggal misalkan X1, X2, X3 dan seterusnya sampai dengan Xn dengan rata-rata adalah X bar, kita cari dulu nanti rata-ratanya, maka ya SR atau simpangan rata-rata adalah harga mutlak dari selisih setiap data dengan rata-ratanya. Ini disebut dengan jarak. Ya, ini adalah jarak ya setiap data terhadap rata-ratanya. Misalkan ini adalah ada X1. Ya, kemudian adalah rata-ratanya, maka berapa ini jaraknya, cari. Nah, dijumlahkan seluruh jaraknya, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Ini adalah menyatakan seberapa jauh ya penyimpangan, karena jauh itu jarak ya, seberapa jauh penyimpangan setiap data dengan rata-ratanya. Nah, sehingga hasilnya dijumlahkan kemudian dibagi dengan banyaknya data. Kemudian yang kedua, variansi atau ragam. Ya, ada yang menulisnya dengan var, ada dengan S kuadrat, di mana variansi atau keragaman itu adalah menyatakan nilai keragaman data atau kebervariasian data atau keheterogenan data, ya seberapa jauh variansinya atau keragamannya data tersebut. Maka variansi atau S kuadrat dirumuskan dengan karena ini adalah zigzag keragaman, maka yang jarak tadi dikuadratkan, XI dikurang X rata-rata dikuadratkan, kemudian jumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Di sini kodenya adalah S kuadrat dikuadratkan karena zigzagnya ya. Kalau dari sini misalkan ini ada X1 adalah zigzagnya ya, zigzag ke bervariasinya. Nah, itu jadi ini nilainya yang akan dicari, itu S kuadrat ya. Maka jumlahkan seluruhnya dari jarak kuadrat tadi dibagi dengan banyaknya data. Nah, bagaimana yang simpangan baku atau standar deviasi yang biasa dinuliskan dengan SD? Standar deviasi itu adalah nilai baku dari penyimpangan rata-rata, jadi rata-rata penyimpangan ya terhadap rata-rata dari setiap datanya. Jadi nilai bakunya, maka itu nanti diakarkan. Kita lihat rumusnya ya. Kita lihat rumusnya. Simpangan baku atau standar deviasi itu akar dari variansinya, akar dari keragamannya. Tadi karena keragaman tadi adalah jarak dikuadratkan bagi banyaknya data, dan standar deviasi ada akar, maka diakarkan akar dari, ini adalah rumus variansi, akar dari keragamannya. Kita ambil contoh soal. Supaya jelasnya. Diketahui data sebagai berikut, ada 2, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 10. Tentukan simpangan rata-ratanya, keragamannya atau variansinya, dan simpangan bakunya atau standar deviasinya. Kita jawab. Yang pertama kita cari dulu rata-rata dari data ini, karena kecenderungannya terhadap rata-rata kita cari.
Rata-rata data tersebut tentu seperti rumus yang tradisional biasa, kita jumlahkan seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Jumlahkan, ternyata ada 42, kemudian banyaknya data ada 7, berarti 42 per 7, maka rata-rata data ini adalah 6. 42 per 7 yaitu 6. Nah, bagaimana dengan simpangan rata-ratanya? Tadi rumusnya adalah jarak setiap data terhadap rata-ratanya dibagi dengan banyaknya data. Kita lihat, data pertama adalah 2 dikurang 6 min 4, karena jarak dihitungnya 4, karena jarak itu tidak ada yang negatif, yang ada adalah di atas rata-rata atau di bawah rata-rata, sama dengan bilangan, tidak ada sebetulnya yang negatif, yang ada adalah negatif itu ada dari 0 ke kiri dan yang positif dari 0 ke kanan, ya, jarak, maka dianggap itu positif jarak. 2 dikurang 6, harga mutlak min 4 adalah 4. Data kedua, 4 kurang 6 min 2, min 2 harga mutlak min 2 adalah 2. 5 kurang 6 itu adalah 1, berarti ini adalah datanya di bawah rata-rata, hasilnya min, tetapi jaraknya tetap 4, 2, 1. 6 dan 6 nanti pas dengan rata-ratanya 0. 7 kurang 6 yaitu 1, harga mulai 1, 1, berarti 7 adalah di atas rata-rata 1. Kemudian 8 kurang 6 2, tetap 10 kurang 6 4, sehingga kita jumlahkan dapatnya 14. Jadi jumlah rata jaraknya itu adalah 14 dibagi dengan 7, maka rata-rata jaraknya adalah 14 bagi 7 2, sehingga simpangan rata-ratanya 2. Angka 2 ini mengatakan bahwa rata-rata penyimpangan, ya, rata-rata penyimpangan dari setiap data ini itu adalah sebesar 2, ya. Ada yang jaraknya 4, ya, penyimpangannya ada yang 2, ada yang 1, ada 0, dan rata-rata itu adalah sebesar 2. Bisa kita pahami, ya, sampai di sini.